Perkenalkan, nama saya Nilita Cahaya Putri Sumarandra dengan NIM 25530111003 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Bali dengan NIM 25530111016. Dan saya Nini Juliana Putri dengan NIM 25530111012. Selanjutnya adalah mengenai daftar isi yang ada di dalam PPT kami. Jadi, pertama kali kami akan membahas mengenai latar belakang dari materi ini. Yang kedua ada pengertian Minang, pengertian yoga, etnomatematika dalam Minang, etnomatematika dalam yoga, sains dalam Minang, sains dalam yoga, manfaat Minang, manfaat yoga, beserta dengan kesimpulan. Selanjutnya adalah apa latar belakang kami untuk melakukan materi atau mempresentasikan materi ini. Jadi, matematika dan sains sering dipandang sebagai kedua ilmu yang abstrak, sehingga kedua pembelajaran ini terkesan sulit untuk dipelajari dan membosankan. Nah, di masa leluhur kita, kedua pembelajaran ini telah membantu untuk menciptakan berbagai jenis penemuan hebat. Salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan seperti Minang atau Nyirih dan yoga. Nah, oleh karena itu, kami selaku penyusun ingin menulis makalah sekaligus PowerPoint sebagai bentuk analisa kami mengenai Minang atau Nyirih dan yoga di dalam matematika dan sains. Yang pertama adalah apa itu pengertian dari Minang atau Nyirih? Untuk pengertian Minang atau Nyirih, yaitu tradisi mempunyai campuran dalam sirih, Minang, campur sirih, serta kadang ditambah gambir atau tembakau yang berkembang di Indonesia dan Asia Tenggara. Tradisi ini bukan hanya kebiasaan sehari-hari, tetapi juga memiliki nilai budaya, simbol penghormatan, serta sarana interaksi sosial. Minang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun acara adat sebagai bentuk keramahan dan persahabatan. Selain itu, secara tradisional dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya ada pengertian yoga. Yoga adalah praktik yang berasal dari India yang menggabungkan gerakan tubuh atau asana, teknik pernapasan atau pranayama, dan meditasi untuk mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Yoga tidak hanya berfungsi sebagai olahraga, tetapi juga sebagai metode untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Saat ini, yoga telah berkembang secara luas dan digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi stres serta meningkatkan kualitas hidup. Etnomatematika dalam Minang. Etnomatematika dalam Minang terlihat dari cara masyarakat mengatur komposisi lahan dan pernapasan. Terdapat hitungan waktu dalam menarik, menahan, dan menghembuskan nafas yang menunjukkan konsep pengukuran dan ritme. Gerakan yoga juga dilakukan secara berurutan dan berulang, mencerminkan pola dan sequence. Selain ini, banyak gerakan yang menuntut kesimetrisan antara sisi kiri dan kanan tubuh, serta membentuk posisi geometris seperti garis atau segitiga, juga menunjukkan adanya konsep geometri dan keseimbangan. Selanjutnya, sains pada Minang. Dari sisi ilmiah, Minang berkaitan dengan ilmu kimia dan biologi. Daun sirih mengandung senyawa antiseptik atau antibakteri yang dapat membantu menjaga kesehatan mulut. Buah Minang mengandung alkaloid yang dapat merangsang produksi air liur, sedangkan kapur sirih atau kalsium hidroksida membantu mempercepat reaksi kimia dalam campuran tersebut. Namun, penggunaan Minang secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan gigi dan gangguan kesehatan mulut, sehingga perlu digunakan secara bijak. Selanjutnya, sains pada yoga. Yoga memiliki dasar ilmiah dalam bidang fisiologi dan kesehatan. Gerakan yoga dapat melatih otot, meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan melancarkan peredaran darah. Teknik pernapasan membantu meningkatkan kapasitas paru-paru serta mengatur sistem saraf. Selain itu, meditasi dalam yoga dapat menurunkan tingkat stres, menenangkan pikiran, dan meningkatkan konsentrasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa yoga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mental secara keseluruhan.
Manfaat pada Minang. Dalam konteks tradisional, Minang memiliki beberapa manfaat, antara lain membantu menjaga kebersihan mulut dan gigi, mengurangi bau mulut, serta menjadi sarana interaksi sosial. Selain itu, Minang juga berperan melestarikan budaya dan digunakan dalam berbagai upacara adat sebagai simbol keramahan. Namun, manfaat tersebut perlu diimbangi dengan penggunaan yang tidak berlebihan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Selanjutnya, manfaat yoga. Yoga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, seperti meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan tubuh, menjaga kesehatan jantung dan pernapasan, serta mengurangi stres dan kecemasan. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan konsentrasi, menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran, serta memperbaiki kualitas tidur. Karena manfaatnya yang luas, yoga dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia sebagai bidang dari gaya hidup sehat. Jadi sebelum ke arah kesimpulan, kami membuka sesi. Pada PPT slide 9 itu ada dikatakan sains pada Nina. Nah, dari sisi ilmiahnya itu kan disebutkan berkaitan dengan kimia dan biologi. Nah, itu kan kalau kita balik lagi, kimia dan biologi itu termasuk etnoscience. Nah, pertanyaan saya, Minang ini ada konsep etnomatematikanya apa? Nanti inti pertanyaannya kan ada nggak sih konsep etnomatematika ya dalam Minang itu? Itu sebenarnya ada. Terus juga tadi saya udah menjelaskan di PPT slide ke-7. Terus etnomatematikanya itu terlihat dari adanya pola, perhitungan, dan keteraturan dalam praktiknya. Seperti komposisi bahan, siderina kapur yang memiliki perbandingan tertentu, urutan penyusunan yang sistematis, serta jumlah lipatan atau susunan yang sering mengikuti kebiasaan tertentu, sehingga mencerminkan penerapan konsep matematika sederhana. Terus selanjutnya bakal dilengkapi oleh. Nah, dari sini sudah terlihat kalau masyarakat Indonesia sejak dulu sudah menerapkan prinsip matematika yang tercermin dalam budaya. Jadi matematika ini bukan cuma ada di masa sekarang, tapi sudah diterapkan dari dulu dan diwariskan hingga kini. Itu yang dimaksud dengan etnomatematika di dalam Minang. Katanya mengenai keteraturan, terutama terhadap rasio bahan kan? Ya. Nah, berarti kalau misal ada 5 daun sirih, terus 2 di antara 5 ini itu ukurannya kecil, otomatis beda dong sama yang lain ini. Itu nggak konsisten dong. Nah, cara ngatasinnya gimana? Oh, jadi ketidakkonsistenan bentuk itu. Nah, itu tuh tergantung ukurannya hasil menjawab ya. Jadi misalnya kan ada 5 daun sirih, terus 2 ukurannya kecil. Mungkin bisa dibandingin seberapa sih selisih antara daun sirih yang kecil tersebut dengan yang besar. Sama kayak 1/2 dengan 1. Jadi 1/2 ditambah berapa biar dia bisa menghasilkan 1. Coba bandingkan sirih yang kecil tersebut dengan sirih yang besar. Dia ditambah berapa sirih biar sama ukurannya dengan sirih tersebut. Jadi kita kayak mencoba nyamain ukurannya biar sesuai dengan rumus. Itu kalau menurut saya. Iya, jadi jika daun yang lebih besar, maka takarannya itu takaran bahannya itu ditambah. Kalau sedangkan daun yang lebih kecil itu takaran bahannya dikurangi. Tapi itu terhitung konsisten. Sebenarnya awal ya dari yang tidak konsisten dibuat konsisten. Kita kan nggak bisa nebak alam. Alam nggak semua bentuk daunnya sama-sama semua kayak gambaran. Pasti ada yang beda-beda. Nah, kita sebagai manusia ya coba buat itu menjadi konsisten, menghalalkan cara yang salah. Kayak gitu. Terima kasih ya. Ada lagi? Saya akan melanjutkan untuk membaca kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kami adalah bahwa leluhur di Nusantara atau di Indonesia itu sendiri sudah secara turun-temurun menggunakan matematika dan sains di dalam kehidupan. Salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan tradisional. Nah, perhitungan matematika ini digunakan untuk pengukuran, perhitungan dalam melakukan aktivitas dan durasi selama melakukan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan sains berguna
kami mengatakan kalau biologi yang paling penting. Di sini juga saya ingin menambahkan kalau kimia juga ikut berperan penting di dalam pemeliharaan kesehatan ini. Seperti yang kita ketahui, daun sirih itu kan ada bahan lainnya juga. Daun sirih ini mengandung flavonoid kan. Nah, di dalam kimia, flavonoid ini bermanfaat bagi kesehatan juga untuk menjadi antibakteri di dalam gusi, dalam gigi. Terus, yoga ini kan bermanfaat untuk kesehatan dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, tubuh kita juga tersusun atas berbagai jenis proses kimia. Dengan itu, melakukan pemeliharaan kesehatan juga membantu proses kimia berlangsung dengan baik di dalam tubuh. Jadi, pemeliharaan kesehatan tidak hanya berguna untuk biologi, tetapi juga digunakan di dalam kimia. Sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Kami tutup dengan terima kasih.